Republik Persatuan Myanmar adalah sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara, yang berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Negara seluas 676.578 km persegi ini, telah diperintah oleh pemerintahan militer, sejak kudeta tahun 1988. Myanmar adalah negara berkembang, dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa, berdasarkan sensus 2014. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon, sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw, pada tanggal 7 November 2005. Myanmar telah bergabung sebagai anggota ASEAN sejak tahun 1997. Peradaban awal di Myanmar, termasuk penduduk berbahasa Tibeto-Burma di Burma Utara, dan Kerajaan Mon di Burma Selatan. Pada abad ke-9, orang Bamar memasuki lembah atas Sungai Irrawaddy, diikuti dengan didirikannya Kerajaan Pagan pada tahun 1050-an. Sejak saat itu, bahasa Burma, termasuk budaya dan Buddha Theravada, perlahan-lahan menjadi dominan di negara ini. Kerajaan Pagan jatuh akibat invasi Mongol. Dan pada abad ke-16, setelah disatukan oleh dinasti Taungoo, negara ini pernah menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Pada abad ke-19, dinasti Konbaung menguasai daerah yang di dalamnya termasuk wilayah Myanmar modern saat ini, dan sesaat menguasai Manipur dan Assam. Inggris menguasai Myanmar setelah 3 perang Anglo-Burma pada abad ke-19, dan negara ini kemudian menjadi koloni Inggris, dan kemudian merdeka pada tahun 1948. Awalnya, Myanmar berdiri sebagai negara demokrasi, tetapi setelah kudeta tahun 1962, negara ini dikuasai militer. Setelah merdeka, negara ini banyak mengalami kekerasan etnis. Selama periode ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan banyak organisasi lainnya, melaporkan terus terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, secara konsisten dan sistematis. Pada tahun 2011, junta militer dibubarkan, setelah pada tahun 2010, diadakan pemilihan umum, dan pemerintahan sipil dimulai. Hal ini, bersamaan dengan dilepasnya Aung San Suu Kyi, dan tahanan politik lainnya, telah memperbaiki catatan hak asasi manusia, dan hubungan luar negeri negara ini, memungkinkannya terbebas dari sanksi ekonomi. Namun, negara ini belum terbebas dari kritik, akibat perlakuan pemerintah terhadap etnis minoritas. Pada pemilihan umum 2015, partai Aung San Suu Kyi menang mayoritas di parlemen. Namun, militer Myanmar tetap menjadi kekuatan utama di politik. Myanmar adalah negara yang kaya dengan giok, batu permata, minyak bumi, gas alam, dan mineral lain. Ketimpangan pendapatan di Myanmar adalah salah satu yang terlebar di dunia, karena sebagian besar ekonomi dikuasai oleh sebagian orang yang disokong militer. Hingga 2016, Myanmar menempati posisi ke-145 dari 188 negara di dunia, menurut Indeks Pembangunan Manusia. Fakta negara Myanmar. 1. Myanmar atau Burma. Hal pertama yang diperhatikan wisatawan adalah, bahwa sebagian orang menyebut negara ini Myanmar, sedangkan yang lain menyebutnya sebagai Burma. Burma adalah sebutan Inggris untuk negara ini, selama masa pemerintahan mereka yang berlangsung dari tahun 1824 hingga 1948. Nama Burma berasal dari kelompok etnis Bamar yang dominan, yang membentuk 70% populasi. Setelah memperoleh kemerdekaan, negara ini diperintah oleh rezim yang keras di bawah junta militer. Pada tahun 1989, Burma secara resmi menjadi Republik Uni Myanmar, dan Rangoon menjadi Anggon. Banyak pemerintahan demokratis yang tidak mengakui kekuasaan junta militer, dan oleh karena itu, tidak mengakui perubahan nama. Mereka malah merujuk pada nama sebelumnya. Singkatnya, Burma adalah nama lama, dan Myanmar adalah nama baru. 2. Festival Air Myanmar. Festival Air adalah salah satu festival terbesar di negara ini.
ribuan orang turun ke jalan untuk adu air besar-besaran dalam merayakan Tahun Baru Burma pada bulan April. Semua orang bersenang-senang, dan ini menjadi salah satu hal penting tentang budaya Myanmar yang harus Anda ketahui sebagai turis. 3. Longi di Myanmar. Longi adalah pakaian tradisional yang dikenakan pria dan wanita di seluruh Myanmar. Kain besar sepanjang 2 meter, dililitkan di bagian bawah tubuh, dengan cara yang mirip seperti sarung. Anda akan melihat para pria mengenakan kemeja dengan longi saat mereka pergi ke kantor, dan para wanita bersantai di toko-toko mereka dengan longi. Perbedaan antara longi untuk pria dan wanita adalah pola dan bagaimana simpulnya diikat. Pria membiarkan simpul mereka menggantung di depan, sedangkan wanita menyelipkannya di dalam. Banyak wisatawan mencoba mengenakan pakaian ini yang membuat penduduk setempat terhibur. Dan bagi wisatawan, harus mengenakan pakaian ini, terutama jika berpakaian terbuka, dan memasuki bangunan keagamaan. 4. Membawa barang di kepala. Orang-orang, terutama wanita, cenderung membawa barang-barang di kepala mereka daripada menggunakan tangan. Awalnya, orang asing pasti heran ketika berkunjung ke Myanmar. Tetapi bagi orang Myanmar, membawa barang di kepala adalah hal yang populer, dan merupakan metode yang dianggap lebih nyaman. Tak jarang, kita melihat para pedagang membawa makanan di atas piring logam besar, atau bahkan keranjang yang penuh dengan belanjaan di atas kepala mereka. 5. Kerajaan Pagan. Pada abad ke-12 dan ke-13, sebuah kerajaan besar dan kuat berkembang di dataran Myanmar Tengah. Raja-raja membangun suksesi kuil-kuil dan pagoda kuno yang menjadi pusat Buddhisme Theravada. Di sini, sekaligus menjadi tempat lahirnya dominasi budaya dan bahasa Burma di Myanmar modern. Mengunjungi kuil-kuil di Pagan modern adalah salah satu hal utama yang dilakukan orang ketika mengunjungi negara ini. 6. Ibu kota baru yang muncul dalam semalam. Pada bulan Oktober 2005, Yangon adalah ibu kota Myanmar yang ramai. Beberapa minggu kemudian, Yangon tidak lagi menjadi ibu kota, dan staf pemerintah tiba-tiba mendapati bahwa mereka harus pindah hampir 400 km ke Naypyidaw. Pemerintah membangun kota baru secara rahasia, dan kemudian mengumumkan bahwa kota itu adalah pusat administrasi yang baru. 7. Bagaimana cara mendapatkan perhatian para pelayan? Berikut ini adalah salah satu fakta budaya penting tentang Myanmar yang mengejutkan para wisatawan. Bayangkan, misalnya Anda sedang duduk di restoran, dan ingin menarik perhatian pelayan. Apa yang akan Anda lakukan? Kebanyakan orang melambaikan tangan, atau mencoba menarik perhatian pelayan untuk memanggil mereka ke meja. Tapi hal yang demikian tidak berlaku di Myanmar. Cara melakukannya di sini adalah dengan membuat suara ciuman 2 atau 3 kali ke arah orang yang Anda panggil. Di rumah, hal ini mungkin tampak sangat kasar, dan mungkin akan mendapat tatapan tajam atau pukulan di kepala. Tetapi di sini merupakan hal yang normal. Pria akan mengeluarkan suara ciuman ke arah pria lain untuk mendapatkan perhatian, dan itulah yang harus Anda lakukan juga. Noda merah dan daun sirih. Daun sirih adalah stimulan ringan yang suka dikunyah oleh penduduk setempat selama beberapa menit. Sayangnya, daun sirih menyebabkan mulut mereka berair, yang kemudian bercampur dengan pewarna merah dari bahan tersebut. Orang-orang kemudian meludahkannya ke tanah, yang menyebabkan noda merah di sepanjang jalan. Ketika Anda berada di Myanmar, Anda akan melihat orang-orang mengunyah ini, dan akan terbiasa dengan noda merah yang berjejer di jalanan. Para pedagang menjual daun hijau besar yang berisi kacang, dengan rempah-rempah dan kadang-kadang tembakau. 9. Pagoda Shwe Dagon. Pagoda besar di Yangon adalah ikon Myanmar dan menarik peziarah dari seluruh negeri. Para wisatawan sangat mengagumi kompleks raksasa berlapis emas di pusat bekas ibu kota ini. Ketika Anda mengunjunginya, Anda dapat memahami mengapa pagoda ini begitu berharga. Lebih dari 60 ton emas menutupi bagian luar pagoda. Dan jika Anda melihat ke atas puncak stupa utama yang memanjang ke langit, Anda akan melihat berlian raksasa.
Ini adalah berlian asli 75 karat, berlian yang hampir tanpa cacat di atas pagoda. Belum lagi ribuan berlian lainnya yang menghiasi patung-patung dan pavilion. 10 keajaiban Tanaka. Kita akan melihat orang-orang di jalanan, yang tampak seperti ada lumpur yang dioleskan di wajah mereka. Pada awalnya, hal ini sedikit membingungkan, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebenarnya, itu adalah campuran khusus dari bubuk kulit kayu, yang berasal dari pohon tertentu. Ketika diproduksi, penduduk setempat menyekanya di wajah mereka, yang berfungsi sebagai pelindung dari sinar matahari. Sebagian mengatakan bahwa, itu baik untuk kulit, dan memiliki sifat anti penuaan. 11 Alur jalan. Myanmar, diperintah oleh Inggris selama lebih dari 1 abad. Oleh karena itu, masyarakat Myanmar mengadopsi beberapa kebiasaan dan tradisi Inggris. Salah satunya adalah gaya mengemudi. Sama seperti di Inggris, awalnya kendaraan-kendaraan melaju di alur kanan. Kemudian, sama seperti ibu kota yang pindah ke Naypyidaw di tahun 1970, pemerintah mengumumkan bahwa semua mobil akan melaju di sisi jalan yang berlawanan. Jadi, sekarang mengemudi di sebelah kanan dan melaju di alur kiri. 12 Negara beragam etnis. Negara ini adalah rumah bagi lebih dari 135 etnis yang berbeda. Kita bisa melihat bahwa sejumlah kelompok masyarakat hidup di berbagai daerah yang berbeda. Masing-masing memiliki budaya dan tradisinya sendiri. Ada budaya dengan teknik mendayung satu kaki, khususnya di Danau Inle, dan ada juga yang memakai cincin untuk meregangkan leher mereka. Kelompok etnis utama, yaitu Bamar, membentuk sekitar 70% dari populasi. Myanmar adalah tempat peleburan budaya dari berbagai etnis.